Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan jelang pergantian tahun, Indonesia diperkirakan masih menghadapi potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Fenomena La Nina lemah jadi salah satu faktor yang turut meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir lewat sambungan virtual Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam, Diana. Pak Guswanto, ini saya Apa lihat di kabar? Salam sehat. Instagram. Baik, saya sehat selalu, Pak. Saya lihat di Instagram BMKG, Pak. Ini BMKG kemarin mengunggah informasi ada 2 bibit siklon tropis yang terdeteksi di sekitar wilayah Indonesia. Nah, itu boleh dijelaskan, Pak. Apa sih dampaknya untuk masyarakat? Baik. Untuk cuaca saat ini di Indonesia ya, kalau kita lihat bahwa ada beberapa fenomena ya. Kita lihat misalkan kita melihat cuaca ini ada fenomena atmosfer aktif, ada gelombang Rossby, dan ada ekuator, ada termasuk ada La Nina lemah ya. Jadi memang secara umum cuaca di wilayah Indonesia saat ini diperkirakan dalam kondisi berawan ya, artinya kita lihat hingga hujan ringan hingga sedang. Dan ini kalau kita melihat ada juga pertumbuhan bibit siklon ya di 98S di wilayah Samudra Indonesia sebelah selatan. Ini mendekati Pulau Kokos cukup jauh, namun bisa memberikan dampak kepada wilayah yang di sekitar lautan ya. Kemudian juga kita melihat Diana, ada beberapa suspek area yang kita lihat di sebelah selatan daripada Jawa Timur. Ya, ini juga perbatasan antara Indonesia dan Australia. Di sana ada suspek area yang dampaknya juga memberikan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Timur dan Bali, Nusa Tenggara. Nah, kalau kita lihat secara umum saat ini yang sedang aktif peringatan dini BMKG tentang cuaca ekstrim itu ada di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Sumatera Selatan, ada di Bengkulu bagian timur, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Timur sebelah utara, kemudian kita juga melihat di Kalimantan Selatan ya. Ini juga beberapa wilayah. Terus kemudian kita juga melihat masih ada peningkatan di wilayah Sulawesi Selatan. Itu, Oke, Pak. Berarti kalau Diana. dari paparan Bapak Guswanto, hujan lebat berarti masih akan terjadi di sejumlah wilayah, khususnya tadi di sejumlah wilayah yang tadi Bapak sampaikan ya, seperti di Sumatera Utara, Ya, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur bagian utara. Nah, tapi kalau bicara di tanggal 31 jelang 1 Januari begitu, Pak, karena kan itu biasanya masa-masa krusial ya, Pak ya, ya, di mana masyarakat itu sedang betul. melakukan aktivitas malam pergantian tahun baru, misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga atau Ya. mungkin nonton konser musik begitu ya, Pak ya. Nah, ini di daerah mana, Pak, kalau prediksi BMKG di tanggal 31 jelang tanggal 1 hujan lebat akan terjadi? Baik, kalau menurut prediksi daripada BMKG, kita melihat prospek cuaca ya dari perakiraan curah hujan harian akumulasinya. Ini ada di Sumatera Selatan, kemudian ada di Lampung sebelah timur, utara, kemudian ada di Kalimantan Selatan sebelah timur, kemudian kita juga melihat adanya di Sulawesi Tengah ya, terus kemudian ada Sulawesi Tenggara, namun di utara. Ya, ini yang kita lihat seperti itu. Sedangkan di Jawa sepertinya kami berharap ada hujan ringan berdasarkan kita ini, pantauan kami. Namun ini kondisi lautnya yang artinya masih memiliki tinggi gelombang sedang ya, 1,5 sampai 2,5 itu juga cukup jauh ya di sebelah barat daripada barat daya Bengkulu ataupun juga di sebelah selatan daripada Banten. Jadi itu yang saya sebutkan. Bahkan di Riau sendiri kemungkinan akan clear ya, akan bersih. Kemudian di Jawa Timur juga Bali akan juga cukup bersih tanggal 31 menuju tanggal 1 tersebut. Ini ada semacam penurunan ya kalau kita lihat.
Oke, nah Itu Diana. kalau boleh disampaikan Pak, ini sebenarnya penurunannya apakah ada faktor tertentu atau seperti apa Pak? Penjelasan secara sederhananya. Karena kalau tadi siang juga kita lihat juga ini hujan tidak turun begitu ya Pak, tapi anginnya masih terasa begitu, terasa kencangnya begitu. Baik, ya. Kalau kita lihat untuk angin itu memang ada low pressure area di sebelah selatan Jawa Timur. Nah, inilah yang menarik uap air ataupun menyebabkan angin kencang tadi dari samudera Hindia Barat ya, itu di sebelah barat Sumatera itu menuju ke timur. Nah, ini yang menyebabkan angin kencang. Nah, sedangkan penyebabnya ada penurunan adalah yang pertama saat ini pertumbuhan bibit siklon hanya minim, yaitu terletak di jauh sekali, 98S sudah jauh di Kepulauan Kokos, dan ini tidak begitu memberikan dampak ya. Namun masih ada dampak tidak langsungnya tadi berupa angin. Kemudian kita melihat juga bahwa La Nina lemahnya juga ini tidak terlalu kuat, artinya masih kalau boleh saya sampaikan ini malu-malu, jadi tidak meningkat ya, masih dalam kondisi stabil, artinya di La Nina lemah. Kemudian juga kita lihat monsun yang saat ini harusnya kencang, dia masih tertahan di Semenanjung Malaya ya. Oke. Artinya kecepatan angin di Selat Malaka itu terasa agak lamban dan tidak ada uap air. Kemudian puncak musim hujan saat ini sudah mulai bergeser. Yang tadinya November, Desember itu adalah Sumatera sama di Jawa bagian selatan, sekarang Jawanya ini bergeser Jawa di utara. Ya, kan nanti Januari ke Februari itu Jawa bagian utara, pesisir utara yang akan terjadi peningkatan. Dan saat ini juga kalau kita lihat ada mesoscale konvektif kompleks di atas utara Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah, kemudian juga kita melihat untuk kegiatan yang MGO Madden Julian juga sudah tidak, karena Madden Julian sudah berada di Western Pacific, sudah tidak begitu berdampak. Jadi beberapa itu yang menyebabkan saat ini cuaca kondisinya cukup menurun. Oke, baik. Semoga ini sampai akhir tahun, sampai awal tahun ya. Tapi berarti Januari masih tetap harus waspada ya, karena tadi ada prediksi juga puncaknya. Nah, ini kan BMKG juga sudah lakukan sejumlah antisipasi ya Pak ya, salah satunya adalah operasi modifikasi Betul. cuaca. Nah, itu akan terus dilakukan di lokasi mana saja Pak? Apakah bergeser sesuai dengan prediksi lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan cuaca ekstrim, termasuk misalnya di Jakarta dan sekitarnya, atau di wilayah mana saja dan seberapa intens Pak Guswanto? Jadi operasi modifikasi cuaca tetap kita lakukan dalam posisi standby. Artinya standby apabila ada cuaca kabarnya memburuk, maka operasi modifikasi cuaca ini akan aktif. Jadi kami bekerja sama dengan BNPB, terus kemudian bekerja sama dengan Pemda. Ya, saat ini masih ada 3 atau 4 kita mau standby kan. Yang satu standby di Halim untuk menjaga Jakarta dan Jawa Barat ya, kemudian di Jawa Tengah ada di Bandara Semarang ya, kemudian untuk Jawa Timur ada di Juanda. Jadi ada 3 lokasi yang masih kita standby-kan. Nanti apabila terjadi ada peningkatan cuaca, kita akan lakukan. Dan ini juga untuk menghadang supaya kejadian tahun 2019 akhir itu tidak terjadi, khususnya untuk Jakarta. Berarti sifatnya sangat Kira-kira itu. dinamis begitu ya Pak ya, melihat bagaimana intensitas cuaca Betul. hujan ataupun cuaca di sejumlah wilayah. Nah, terakhir Pak Ya. Guswanto, ini kan masyarakat hendak bepergian, hendak berwisata begitu ya. Mungkin boleh disampaikan antisipasi masyarakat bagi mereka yang hendak bepergian atau berwisata. Baik, antisipasi masyarakat yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini kan sedang marak terjadinya, waspadai adalah cuaca ekstrim yang hujan lebat hingga ekstrim, kemudian yang dapat menyebabkan banjir longsor yang disertai kilat petir dan angin kencang. Nah, untuk itu kami menyarankan, karena biasanya kalau itu pohon tumbang, longsor itu akan terjadi apabila ada cuaca ekstrim. Sehingga kan di satu sisi kita juga akan merayakan tahun baru juga ya. Nah, itu perlu kami sampaikan, yaitu dalam perjalanan
mungkin melihat dulu informasi cuaca, update-nya seperti apa, melalui info BMKG atau signature.bmkg.go.id DWT, kemudian dipilih moda transportasinya, bisa darat, laut, ataupun udara. Nah, kemudian untuk perjalanan darat, perlu diwaspadai terjadinya hujan lebat ya saat berkendara. Hujan lebat saat berkendara. Ini mobil dan pengemudi harus sehat, harus dalam kondisi fit, jalanan juga harus aman. Bahaya aquaplaning selalu mengancam, ya, mengintai artinya. Kemudian ini waspadalah untuk juga apabila yang transportasi di pegunungan atau di lereng, waspada terhadap adanya kalau hujan lebat, barangkali longsor atau pohon tumbang, ini juga harus waspada. Kemudian bagi yang liburan, sedang liburan di pantai, ini juga tinggi gelombang khususnya di yang berbatasan dengan samudra lepas. Misalkan pantai-pantai di sebelah barat Sumatera, pantai-pantai sebelah selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu perlu diwaspadai. Karena terjadi peningkatan itu lebih memungkinkan dibanding kalau di Laut Jawa. Kemudian selalu ada atau berkonsultasi dengan balawista, misalkan di pantai itu kan biasanya ada rambu-rambu merah, kuning, ataupun hijau, apabila ini boleh berenang atau tidak. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah terkadang ada rip current. Jadi kalau sudah ada gelombang tinggi, biasanya dia akan menyedot kembali. Ini bagi yang berenang agar berhati-hati. Kemudian juga bagi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan ada yang melakukan hiking atau melakukan panjat tebing atau gunung, ini mungkin barangkali perlu mewaspadai. Di samping curah hujan yang tinggi, ada beberapa gunung yang kemarin mengalami letusan erupsi. Barangkali banjir lahar dingin juga perlu diwaspadai. Itu yang bisa disampaikan, Diana. Terima kasih Pak Guswanto. Jadi cek perakiraan cuacanya supaya bisa menentukan moda transportasi dan juga tujuan wisatanya supaya aman dan juga selamat di masa libur Natal dan juga jelang tahun baru ini. Terima kasih Pak Guswanto atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat berakhir pekan, Pak. Terima kasih. Selamat malam, selamat berakhir pekan.